Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ardira dari kelas 1B ingin mempresentasikan tutorial tentang membuat review jurnal dan SLR. Baik, di sini ada langkah-langkah review jurnal. Yang pertama ada memilih jurnal yang akan direview, yang kedua membaca jurnal secara menyeluruh, yang ketiga membuat catatan tentang hal-hal penting, yang keempat evaluasi judul dan abstrak jurnal, yang kelima analisis metodologi penelitian, yang keenam analisis hasil penelitian, yang ketujuh identifikasi kelebihan dan kekurangan jurnal, 8 tulis review jurnal sesuai format yang ditentukan, 9 periksa dan revisi review jurnal. Baik, yang pertama ada memilih jurnal yang akan direview. Saya memilih 5 jurnal yang membahas tentang yang bersangkutan dengan sistem informasi. Salah satu judulnya adalah Sistem Informasi E-commerce, Pemasaran Hasil Pertanian Desa Kluang berbasis web. Saya memilih judul ini karena berkaitan dengan topik sistem informasi. Selanjutnya yang kedua ada membaca jurnal secara menyeluruh. Yang pertama membaca abstrak dan kesimpulan terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran umum mengenai tujuan metodologi dan hasil penelitian. Yang kedua baca bagian pendahuluan untuk memahami konteks dan masalah yang dibahas. Yang ketiga teliti metodologi yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana penelitian dilakukan dan apakah metodologi itu relevan. Yang keempat analisis dan diskusi untuk memahami temuan dan bagaimana penulis menghubungkannya dengan literatur yang ada. Yang selanjutnya ada memerhatikan referensi yang digunakan untuk memastikan bahwa penelitian didasarkan pada literatur yang relevan dan up to date. Baik, yang selanjutnya yang ketiga ada membuat catatan tentang hal-hal yang penting. Nah, selama membaca jurnal penting untuk mencatat hal-hal yang dapat membantu kita memahami konten secara menyeluruh, seperti mencatat poin utama, fokus pada tujuan penelitian, metodologi, temuan utama, dan kesimpulan. Yang kedua, mengenali ide kunci, seperti gagasan yang relevan untuk topik tertentu. Yang ketiga, mencatat kekurangan atau celah, identifikasi keterbatasan yang dapat menjadi peluang penelitian. Yang keempat, menuliskan kutipan penting, catat kutipan yang relevan untuk referensi lebih lanjut. Yang kelima, menyusun catatan terstruktur, gunakan format yang mempermudah untuk merujuk kembali seperti tabel atau bullet point. Yang keempat ada evaluasi judul dan abstrak jurnal. Judul jurnal adalah elemen yang pertama yang dilihat oleh pembaca dan memberikan gambaran pertama tentang isi jurnal tersebut. Evaluasi judul jurnal. Yang pertama kejelasan dan fokus, apakah judul secara langsung mencerminkan isi jurnal, dan yang kedua spesifik dan informatif, judul harus menyebutkan variabel utama atau subjek penelitian. Yang ketiga ada menarik minat pembaca, judul harus mencakup cukup menarik tanpa berlebihan. Yang selanjutnya ada panjang yang tepat, hindari judul yang terlalu panjang atau terlalu singkat, seperti judul jurnal yang saya berikan. Selanjutnya yang kelima ada analisis metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah fondasi dari suatu studi karena menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data dianalisis. Yang keenam ada analisis hasil penelitian. Hasil penelitian adalah temuan utama yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan. Yang ketujuh identifikasi kelebihan dan kekurangan jurnal. Setiap jurnal memiliki kelebihan dan kekurangan dalam bagian ini. Kita akan menganalisa kedua aspek tersebut dengan mempertimbangkan berbagai elemen dari jurnal yang telah dibaca. Selanjutnya ada tulis review jurnal sesuai format yang ditentukan. Membuat review jurnal sesuai format yang ditentukan adalah langkah penting untuk menyusun tinjauan yang sistematis dan terstruktur. Yang pertama ada identitas jurnal. Isi dari identitas jurnal adalah judul artikel, nama penulis, nama jurnal, volume, nomor, dan tahun terbit. Yang terakhir ada periksa dan revisi review jurnal. Membuat review jurnal yang baik tidak hanya melibatkan analisis konten jurnal yang mendalam, tetapi juga memastikan bahwa review tersebut disusun dengan jelas, logis, dan sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Selanjutnya ada tutorial membuat SLR. Baik, yang pertama ada menentukan tujuan dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian dalam SLR adalah mendefinisikan apa yang ingin dicapai melalui tujuan sistematis ini. Biasanya tujuan ini berkaitan dengan ringkas bukti ilmiah yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, atau mengusulkan solusi bagi berdasarkan studi terdahulu. Contohnya meringkas teknik deteksi malware berbasis machine learning dalam literatur 10 tahun terakhir. Selanjutnya ada menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi menentukan literatur yang akan dimasukkan ke dalam tinjauan berdasarkan kesesuaian dengan topik dan tujuan penelitian. Contohnya artikel yang ditulis dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris.
Yang kedua ada kriteria eksklusi, menentukan literatur yang akan dikeluarkan dari tinjauan karena tidak relevan atau tidak memenuhi syarat. Contohnya artikel yang hanya berupa abstrak atau tidak memiliki full text. Selanjutnya ada pencarian literatur. Langkah-langkah utamanya itu ada menentukan sumber pencarian, memilih database yang relevan seperti Scopus, Springer, PubMed, atau Google Scholar. Selanjutnya ada seleksi dan evaluasi kualitas studi. Yang pertama, seleksi studi. Poin pertama itu ada kriteria inklusi dan eksklusi. Tentukan kriteria untuk memilih studi yang relevan, misalnya berdasarkan topik, jenis penelitian, tahun publikasi, atau bahasa. Yang kedua, penyaringan studi. Gunakan kriteria tersebut untuk memfilter literatur pada tahap awal, judul dan abstrak, dan tahap lanjutan teks lengkap. Yang kedua ada tools yang digunakan, referensi manager, Mendeley atau Zotero, atau software SLR seperti Copydance atau Ryan. Yang kedua ada evaluasi kualitas. Yang poin pertama ada metode evaluasi, gunakan checklist kualitas atau framework tertentu seperti CAPS, Critical Appraisal Skills Programs, atau JDSCAL untuk menilai validitas, bias, dan reliabilitas studi. Yang kedua ada penilaian sistematis. Tetapkan skor atau kategori untuk menilai apakah studi cukup berkualitas untuk disertakan. Selanjutnya ada ekstraksi data dari studi. Ekstraksi data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi penting dari studi yang telah diseleksi. Yang pertama, komponen data yang dikumpulkan. Poin pertama, informasi dasar, penulis, tahun publikasi, jurnal, lokasi penelitian. Yang kedua, detail metodologi, seperti desain penelitian, populasi, ukuran sampel, teknik analisis. Yang selanjutnya ada hasil utama, data kuantitatif atau temuan kualitatif. Yang selanjutnya ada variabel tambahan, konteks atau faktor yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya ada analisis dan sintesis temuan. Setelah data ekstraksi, langkah berikutnya adalah menganalisis dan mensintesis temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama, metode analisis. Poin pertama ada meta-analisis kuantitatif. Kombinasi hasil statistik dari beberapa studi untuk menghasilkan estimasi yang lebih kuat. Selanjutnya ada sintesis naratif kualitatif. Penjelasan deskriptif atau interpretatif terhadap temuan studi. Yang ketiga ada framework berbasis tema, identifikasi pola atau tema utama di antara temuan. Selanjutnya ada menyusun laporan SLR. Laporan SLR adalah dokumen akhir yang mendokumentasikan seluruh proses dan temuan dari kajian literatur sistematis. Yang pertama, komponen utama laporan SLR. Poin pertama ada pendahuluan, seperti latar belakang, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, metodologi, deskripsi, strategi, pencarian literatur, kriteria seleksi studi, dan proses evaluasi kualitas. Yang ketiga, ada hasil, ringkasan studi yang diseleksi, temuan utama, dan analisis sintesis. Yang selanjutnya ada diskusi, interpretasi temuan, keterbatasan kajian, implikasi untuk penelitian dan praktik. Yang selanjutnya ada kesimpulan, jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Yang selanjutnya ada referensi, daftar literatur yang digunakan. Selanjutnya ada lampiran checklist Prisma, diagram Prisma, dan data tambahan jika diperlukan. Dan ini juga ada struktur laporannya seperti pendahuluan, metodologi, hasil diskusi, dan kesimpulan. Selanjutnya ada catatan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat membuat review jurnal dan SLR yang terstruktur dengan baik dan berkontribusi signifikan terhadap pemahaman suatu topik dalam bidang penelitian tertentu. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.